البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarh Ar-Ra'iyah karya Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri Asbahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas seputar keutamaan sahabat yang mulia. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekarang kita lanjutkan halaman 53 mengenai keutamaan khalifah yang berikutnya, yaitu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Halaman atas itu, bagian atas itu ya. Qala al-mu'allif asbahullah. Atau sebelum kita melanjutkan, kita jelaskan sedikit perkataan kemarin yang terakhir itu. Qala Syarik bin Abdullah, qala Sa'id bin Musayyib, fa awwaltuha quburahum. Ini maksudnya beliau menjelaskan, dan aku tafsirkan itu maksudnya kuburan mereka. Kan kemarin kan mereka duduk di sumur kan? Di pinggiran sumur itu Abu Bakar, Rasulullah, kemudian Umar. Ya kan? Ya. Yang sebelah kanan kemarin siapa? Abu Bakar ya. Kemudian kiri Umar kan. Nah, kemudian perawi tadi Sa'id bin Musayyib mengatakan aku mentakwil, aku menafsirkan itu maksudnya kuburan mereka. Letaknya pun seperti itu. Paham ya? Kanan, kiri, tengah. Jadi ini maksudnya perawi ini menafsirkan makna daripada kenapa mereka duduk seperti itu loh. Akhirnya takwilkan sekarang kuburan seperti itu. Makanya tafsir, makna takwilin tafsir maksudnya. Nah, kita lanjutkan. Wa yali Abu Bakr radhiyallahu anhu fil fadl wal manzilah Faruqun Umar. Masyaallah. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam masalah keutamaan berikutnya adalah apa? Faruq Umar. Nah, dinamakan Faruq li'anna Allah farraqa bainal haqqi wal batil bisabab itu sebabnya. Dinamakan Faruq kenapa? Dikarenakan Allah Ta'ala misahkan antara al-haq dan al-batil dengan sebab Umar di antaranya. Beliau terkenal tegas. Makanya segani orang-orang kufar Quraisy ketika beliau masuk Islam. Dulu di saat belum masuk Islam, termasuk tegas dan keras di tengah-tengah mereka. Tapi begitu masuk Islam, orang-orang kufar Quraisy mulai segan dengan mereka. Enggak berani ganggu istilahnya gitu ya. Dan seringnya Umar bin Khattab ini, beliau ini seringkali beliau punya firasat dibenarkan oleh ayat, sering sekali. Jadi punya firasat kepinginan ini tapi dalam kebaikan itu tiba-tiba turun ayat. Contoh yang disebut para ulama diantaranya apa? Ayat hijab. Ayat hijab surat Al-Ahzab ayat 59 itu, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Itu awal mulanya. Sebelum turun ayat hijab itu, waktu itu para wanita sahabiah itu kadang keluar. Ya keluar, ada yang mungkin qadail hajah atau kemana gitu ya. Maksudnya belum terlalu ketat dalam masalah hijab ini. Belum ada kewajiban. Kemudian waktu itu Saudah, istri Rasulullah SAW keluar malam. Sempat Umar bin Khattab mengatakan, aku tahu kalau kamu Saudah. Fungsinya itu tujuannya Umar bukan untuk menggoda, bukan. Karena pengen sekali kalau turun ayat hijab itu loh. Akhirnya Saudah pulang lapor kepada Rasulullah SAW tentang keadaan tersebut. Tidak lama kemudian turun ayat hijab. Turun ayat hijab. Akhirnya apa? Semua para wanita sahabiah mereka berhijab. Ada yang enggak punya, saling memberikan di antara mereka. Mafhum? Nah, yang kedua, Umar bin Khattab ini terkenal tegas dan juga kecemburuannya terhadap agama ini kuat sekali. Sering antum jumpai dalam hadis itu, seringnya kalau ada orang yang menyakiti Rasulullah SAW, itu seringnya beliau paling depan mengatakan, ya Rasulullah, da'ni an adriba unuka. Sering itu. Wahai Rasulullah, biarkan penggal leher orang ini. Karena beliau memang enggak senang kalau orang itu mencaci maki Rasulullah itu ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, sampai setan pun takut. Setan itu kalau ketemu Umar bin Khattab itu takut. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Umar, inna syaitana la yafiru minka." Wahai Umar, sungguh setan itu kalau ketemu kamu lari. Lau salakta fajjan la salaka syaitan fajjan ghairu fajji. Kalau seandainya kamu berjalan di suatu gang, niscaya setan itu mencari gang yang lain. Bayangkan itu. Karena tegas Umar bin Khattab anhu. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk dengan para wanita sahabiah, karena Rasulullah kan kedudukannya seperti orang tua kan. Ya duduk mungkin ada musyawarah atau apa. Ada yang di antara mereka tertawa-tertawa. Begitu dengar datang Umar, diam seketika. Ya Rasulullah sampai mengatakan, "Ya Umar, aku baru tahu
sekali ini, maksudnya orang selain kalau datang langsung terdiam semuanya. Sedangkan mereka berani tertawa-tawa di hadapan kami. Maksudnya di hadapan Rasulullah mereka berani tertawa, tapi kalau begitu datang Umar, diam mereka. Nah, menunjukkan keutamaan man khatabna anhu, dan beliau ini meninggal dibunuh. Dibunuh mantan budaknya Mughirah bin Syu'bah, namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Nah, yang mana ini kalau antum perhatikan sejarahnya, orang-orang Syiah Rafidhah sangat mengagungkan orang ini, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Bahkan dinukilkan itu di Iran sana, walau alam kesahihannya apakah benar itu kuburannya bukan. Jadi ada kuburan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi radhiyallahu anhu. Bayangkan Syiah Rafidhah, karena mereka benci Umar. Syiah Rafidhah punya keyakinan Umar bin Khattab sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kedua-duanya itu pembegal kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Jadi Jibril alaihissalam, menurut mereka salah alamat dalam memberikan wahyu katanya. Kemudian Rasulullah juga salah alamat dalam meletakkan kepemimpinan. Seharusnya pertama kali Khalifah Ali katanya. Terus bagaimana Abu Bakar Umar? Kedua-duanya pembegal kekuasaan. Bahkan mereka juluki taghut, bayangkan. Allah musta'an. Syiah Rafidhah. Aisyah ummul mukminin enggak selamat. Aisyah ummul mukminin enggak selamat. Mereka katakan apa? Aisyah ummul mukminin ini adalah Baqarah, sapi betina. Allahul musta'an. Ini kalau antum lihat sejarahnya, kitabnya namanya Lillahi Sumani Tarikh kitabnya. Ini yang menulis adalah apa? Pembesar mereka yang tobat kemudian meyakini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dia tahu ketika di awal kali menulis itu dia meyakini, dan nanti pun kalau ketahuan pasti aku dibunuh. Karena bongkar semua kedoknya. Mulai Khomeini bagaimana, fatwanya bagaimana, dibongkar sama orang tadi itu. Paham ya? Nah, kitabnya namanya Lillahi Sumani Tarikh. Misalkan suatu ketika beli ada itu. Terjemahannya Allah alam ada atau belum, yang jelas Arabnya banyak sekali itu. Paham ya? Kita lihat sini. Wa huwa Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi Al-Adawi. Abu Hafsin, kunyahnya Abu Hafsin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa hadza amrun la budda an ta'taqidahu, ini perkara yang harus engkau yakini. Wa tasiru alaih, dan engkau berjalan di atasnya. Fa fadailuhum ala qadri manzilatihim, maka keutamaan mereka sesuai dengan kadar kedudukan mereka. Rutibu fil fadl wa rattabu fil khilafah, mereka diurutkan dalam masalah keutamaan, dan mereka pun apa? Rutibu diurutkan dalam masalah kepemimpinan. Jadi diurutkan keutamaannya, paling utama siapa, kemudian keutamaannya sesuai dengan apa? Keurutan. Nah, urutan apa? Kepemimpinan mereka. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, urut. Nah, kita lihat. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kunna naqul wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun. Dahulu kami berkata, kata Abdullah bin Umar, dalam keadaan kami mengatakan Rasulullah SAW itu dalam kondisi hidup waktu itu. Jadi Ibnu Umar mengatakan dalam keadaan Rasulullah apa? Hidup. Afdalus sahabah Abu Bakar, tsumma Umar, tsumma Utsman. Sahabat yang paling afdal itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Wala yungkir alaina dzalik, dan waktu itu tidak ada seorang pun, dan beliau pun tidak mengingkari ucapanku tersebut. Jadi dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Urutnya Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali bin Abi Thalib. Masing-masing punya gelar tersendiri. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Dzunurain, Ali bin Abi Thalib Al-Haidarah. Itu gelarnya semuanya, ada maknanya semuanya ya. Nanti kita lewati satu persatu. Mafhum? Naam. Wa su'ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya, "Man afdalun nas ba'da nabi?" Siapakah manusia yang paling afdal setelah Rasulullah SAW? Qala Abu Bakar. Qala tsumma man? Kemudian setelah beliau menjawab Abu Bakar, kemudian siapa? Qala Umar. Qala lahu ibnuhu. Kemudian berkatalah anaknya, yaitu Muhammad bin Hanafiyah berkata kepada bapaknya Ali bin Abi Thalib, "Tsumma anta?" Kemudian kamu. Maksudnya kemudian setelah Umar, kamu wahai Ali, gitu loh. Apa jawabannya? Qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Tawaduknya beliau. Tidaklah aku ini kecuali hanya lelaki dari kalangan kaum muslimin. Karena beliau tahu setelah Umar siapa? Utsman, itu loh. Jadi beliau enggak mengatakan iya aku, itu enggak gitu. Paham? Karena Abu Bakar, Umar, Utsman urutnya. Jadi pahami ya? Naam. Di antaranya keutamaan Utsman apa di antaranya? Terjadinya Bai'atul Ridwan. Waktu itu Utsman diutus untuk apa? Menegosiasi agar bisanya terjadinya umroh. Paham ya? Nah, akhirnya apa? Ternyata tersebar kabar bahwasanya Utsman ini dibunuh oleh mereka. Sampailah kabar kepada Rasulullah SAW.
Akhirnya para sahabat mereka panas kan, ingin nyerbu dan ingin balas dendam. Akhirnya apa? Barakallahu fiik. Mereka berbaiat tahta syajarah. Berbaiat kompak bahasa hidup atau mati, bagaimana caranya menyelamatkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini. Padahal itu cuma isu penyebaran biar apa? Biar kaum muslimin marah itu loh. Paham ya? Akhirnya terjadilah baiat. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikabarkan dibunuh oleh mereka. Padahal itu utusan. Utusan kalau dalam peperangan enggak boleh dibunuh aslinya. Misalkan orang kafir ada utusan masuk ke kita, itu kalau utusan enggak boleh dibunuh aslinya. Dan kita punya utusan pergi orang kafir, itu juga enggak boleh dibunuh juga. Nah, ini kan tersebar bahwasanya Utsman sebagai utusan kok dibunuh. Mana mereka? Maksudnya kaum muslimin marah waktu itu. Mafhum? Naam. Ketika baiat di bawah pohon, pohonnya yang masyhur yang ma'ruf namanya Samurah pohonnya. Nah, kita lihat sini. Sumiya bil Faruq. Kenapa dinamakan Faruq? Li'anna islamahu kana nasran lil muslimin. Ini termasuk penamaan di antaranya ya. Karena penamaan Faruq kenapa? Dikarenakan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah sebagai bentuk pertolongan untuk kaum muslimin. Karena banyak orang kafir Quraisy yang takut mereka. Biasanya menyakiti, menyiksa orang apa? Orang muslim barakallahu fiik. Di saat Umar bin Khattab masuk Islam langsung apa? Berubah drastis. Paham ya? Orang-orang kafir yang biasanya berani mencaci maki, menghina, menyiksa kaum muslimin takut. Karena Umar itu termasuk pembesar mereka juga, Umar bin Khattab ini di tengah-tengah orang kafir Quraisy itu loh ya. Qala Abdullah bin Mas'ud anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud anhu, "Ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar." Masyaallah. Kami senantiasa berada di atas apa? Kemuliaan semenjak masuk Islamnya Umar bin Khattab anhu. Masyaallah, beliau termasuk luar biasa keutamaannya. Nah, dan sudah kita lewati bersama kan, beliau masuk dalam 10 orang yang dikasih kabar gembira masuk surga. 10 orang di antaranya Umar bin Khattab, Al-Khulafa Ar-Rasyidun ya kan. Nah, akhraj al-Bukhari wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Innallaha wada'al haqqa 'ala lisani Umar yaqulu bihi." Masyaallah. Sampai-sampai Abdullah bin Umar mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala meletakkan al-haq ini di atas lisannya Umar yang beliau mengatakan dengannya. Dan kalau antum saksikan lihat hadis-hadis yang ada itu beliau tegas sekali. Enggak perlu panjang lebar, langsung beliau katakan al-haq itu. Dan beliau enggak peduli dengan musuh-musuh yang memusuhi beliau. Dan beliau juga enggak peduli dengan orang kafir Quraisy hendak membunuh pun beliau enggak peduli. Intinya beliau menyuarakan al-haq ini yang perlu kita contoh. Jadi kadang-kala kita menyuarakan al-haq itu berat kadang-kala ya, karena mungkin khawatir dimusuhi ya kan. Dijauhi, jangan pernah takut itu. Kalau cuma dimusuhi oleh manusia itu gampang. Dijauhi oleh manusia gampang, tapi jangan pernah kita dimusuhi, dijauhi oleh Allah Ta'ala, itu penting. Karena kalau menyuarakan al-haq itu berat memang, ya kan? Kita bersuara al-haq, kemudian teman kita semula akrab jadi jauh, ya kan? Semula kita baik-baik saja dengan temannya, akhirnya dimusuhi gara-gara menyuarakan kebenaran. Itu jangan pernah takut. Paham ya? Pastikan ketika menyuarakan kebenaran itu karena siapa? Karena Allah Ta'ala. Dan membela agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pertolongan pasti akan datang dari Allah Ta'ala. Ya kan? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitab An-Nuniyah, paham ya? Nah, barakallahu fiik. Beliau mengatakan, "Na'am wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhi sunnatur rahmani." Al-haq itu senantiasa ditolong dan diuji. Ini penting ini. Ditolong dan diuji. Jadi enggak ditolong terus, ada ujian. Tapi di balik ujian itu pasti ada pertolongan. Sabar itu, kata beliau, jangan heran karena dua perkara ini adalah ketetapan Allah Ta'ala. Di mana ada al-haq pasti akan ditolong, tapi ada ujian. Nah, di situ diuji kita. Paham ya? Persaudaraan harus wajib, tapi persaudaraan yang di atas apa? Al-Qur'an dan Sunnah, bukan sembarang persaudaraan. Masa Ahlus Sunnah dibikin persaudaraan Ahlul Bid'ah? Enggak mungkin kan? Ya kan? Masa pemegang As-Sunnah disuruh damai dengan apa? Penggemar kebid'ahan? Enggak mungkin kan? Padamkan bid'ah dulu, tegakkan sunnah baru bersatu. Caranya gitu. Paham ya? Bukan yang penting persaudaraan Ustaz, jaga ukhuwah persaudaraan wajib. Tapi ukhuwah yang dibangun di atas al-haq, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena kebid'ahan dan As-Sunnah itu enggak pernah bersatu. Bagaikan apa kemarin? Air dan minyak, la yastami'ani abadan, tidak akan pernah bersatu. Ingin bersatu, tinggalkan bid'ah dulu, tegakkan sunnah, bismillah. Paham ya? Selama bid'ah itu dilestarikan, dibudayakan, kemaksiatan itu senantiasa dihidupkan, itu persatuan sangat sulit. Apalagi bid'ah dengan sunnah bersatu, sulit. Dimanapun mereka berada. Paham ya? Kalau Ahlus Sunnah terjatuh dengan bid'ahan, dinasihati. Dinasihati kok nolak, bantah, bangkang, ngayal, bandel. Assalamualaikum. Jaga jarak bukan berarti menghizbikan. Ngayal orangnya. Iya kan? Kecuali dia setia, bagus. Dinasihati ngayal, nolak, bantah, bangkang. Bandel lagi.
Paham ya? Sudah di atas kebid'ahan. Itu kebid'ahan loh. Taruhlah itu bukan bid'ah Ustaz. Maksiat. Maksiat kok dilestarikan. Iya kan? Bertahun-tahun loh maksiat dilestarikan. Allahul musta'an. Mahfum insyaallah. Kita lanjutkan lagi. Kita lihat sini kata beliau, waqad dzakara Suyuti rahimahullah taala annahu wafaqal Qur'an fi 20 mawtinan. Masyaallah. Ini yang disebutkan tadi ini. Disebutkan Al-Imam Suyuti rahimahullah taala bahwasanya Umar bin Khattab itu firasat beliau itu seringnya mencocoki Al-Qur'an ya, sampai beliau mencocoki Al-Qur'an di 20 tempat. Di antaranya tadi itu ayat seputar apa? Hijab. Nah, turun ayat hijab itu langsung para wanita sahabiyah mereka berhijab. Masya Allah. Wa kana syaitanu yafruq wa yakhaf minhu. Masya Allah. Ini lihat, ini keutamaan besar ini. Nah, karena ini sesuatu yang gaib aja takut dulu, ya kan? Dahulu setan itu, mereka terpisah dan takut dari beliau. Yafruq itu terpisah, takut, enggak mau dekat itu loh ya. Yakhaf minhu, takut dari beliau. Walahu fadailu katsiratun, dan beliau punya keutamaan yang banyak. Minha di antaranya hadis an Aisyah, salah satu hadis dari Aisyah anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqul, bahwasanya dahulu beliau berkata, qad kana yakunu fil umam qablakum muhaddatsun. Dan sungguh, dahulu ada di umat-umat sebelum kalian muhaddatsun, ya, sesuatu yang dibikin perkara yang baru. Paham ya? Sesuatu yang dibicarakan. Fa in yakun fi ummati minhum ahadun, kalau seandainya ada terjadi pada umatku salah seorang di antara mereka yang dibicarakan, fa inna Umar Khattab minhum, mereka Umar Khattab ini di antara mereka yang dibicarakan. Karena apa? Karena beliau menyuarakan hak, akhirnya banyak orang bicarakan dia. Maksudnya dibicarakan tentang kegagahannya, keberaniannya, kehebatannya. Karena biasanya orang umat terdahulu kan juga ada orang yang hebat itu loh. Nah, untuk umat ini kalau seandainya ada Umar itulah di antaranya. Itu maksudnya, mafhum? Nah, barakallahu fi. Kita ambil dikit lagi. Kata beliau, yang ketiga, salisun ba'dal khalifatain. Yang ketiga setelah dua khalifah, yang ketiga, wal wazirain, setelah dua khalifah dan dua menteri. Siapa dua menteri tadi? Abu Bakar dan Umar. Fil fadl dalam masalah keutamaan, wal manzilah dalam masalah kedudukan Utsman. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kunyahnya Abu Abdullah, gelarnya Dzu Nurain. Kenapa digelar Dzu Nurain? Karena menikah dengan dua putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Mafhum? Dan beliau keutamanya banyak sekali, antaranya hijrah pertama kali yang pergi ke Habasyah, beliau di antaranya. Beliau dan istrinya Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu, beliau hijrah pertama kali ke Habasyah, lari dalam rangka menyelamatkan agamanya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan istrinya tadi. Utsman ibn Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abd Syams bin Abd Manaf al-Qurashi al-Umawi. Yastami' huwa wa Rasulullah SAW fi Abd Manaf. Terkumpul nasabnya antara beliau dan Rasulullah SAW pada Abd Manaf. Mafhum? Nah, syahidnya beliau keutamanya banyak, di antaranya sudah kami sebutkan tadi itu. Yaitu apa? Digelari itu Nurain. Nah, kemudian ketika Ghuzwatul Usrah, peperangan yang waktu itu paceklik panjang, lagi kesulitan harta, yang nyumbang sebanyak-banyaknya siapa? Utsman bin Affan anhu, bayangkan. Nyumbang jais, tentara beliau kerahkan, harta beliau keluarkan untuk berjuang membela agama Allah Taala. Beliau Utsman bin Affan anhu. Beliau juga meninggalnya dibunuh ya. Dibunuh orang-orang apa? Orang-orang Khawarij yang di antara mereka yang para pendatang dari Mesir. Banyak kumpulan-kumpulan sana yang jelas mereka termasuk yang berperan membunuh Utsman bin Affan anhu. Allahul musta'an. Kita lihat dikit lagi barakallahu fik. Zahad maksudnya tamayyaza, terbedakan. Terbedakan apa dengan apa? Beliau terbedakan bizawajihi min ibnatai Rasulullah SAW. Dengan menikahnya beliau dengan apa? Menikahnya beliau dengan dua putrinya Rasulullah SAW. Siapa tadi? Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Naam. Wali fadlihi, dan keutamaan beliau tastahi minhul malaikah. Masya Allah, keutamaan lagi nih. Termasuk keutamaan beliau apa? Para malaikat merasa malu dari beliau. Ini luar biasa loh ya. Karena para malaikat tahu sendiri kan, hamba yang paling setia kan, enggak pernah berbuat kemaksiatan, itu pun malu terhadap Utsman bin Affan anhu. Wa ajma as-sahaba ala taqdimihi ala Ali bin Abi Thalib. Ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Para sahabat sepakat, ijma sepakat mendahulukan apa? Utsman bin Affan daripada Ali bin Abi Thalib. Nah, beda dengan Syiah Rafidhah.
Bedanya apa kira-kira Syiah Rafidhah dan Syiah Zaidiyah? Kalau Syiah Zaidiyah itu mereka masih toleran. Abu Bakar pemimpin, Umar pemimpin, Utsman pemimpin, cuman yang afdal itu Ali. Paham ya? Kalau Syiah Rafidhah langsung tidak, semua pembegal kekuasaan Ali itulah yang nomor satu. Itu bedanya. Makanya Syiah Rafidhah kafir. Para ulama sampai mengatakan akfar minal yahud wa nasara. Kata Syekhul Islam dengan semakna ar-Rafidhah akfaru minal yahud wa nasara, lebih kafir daripada Yahud wa Nasara. Karena Yahud wa Nasara jelas kekufurannya kan? Ini taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan aslinya. Paham ya? Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Makanya kalau antum jumpai artikel tulisan atau penyebutan mereka Islam Syiah. Ngapain tambah Syiah? Islamnya selesai. Iya kan? Islam Syiah ya, biasanya. Nah, dan kalau di Indonesia ini memang kalau belum punya kekuatan enggak nampak memang, tapi per individu kadang-kadang nampak di lingkungan-lingkungan mereka. Paham ya? Tanah gumpalan atau semacam kalung dia taruh di kantong. Kalau pas sujud ditempelkan di jidatnya. Kemudian biasanya punya masjid atau mushola khusus di rumahnya. Sehingga mereka sholatnya enggak bersama kaum muslimin. Kemudian di rumahnya banyak gambar-gambar Khomeini itu biasanya. Paham ya? Nah, kemudian mereka ada ritual namanya Husainiyah. Katanya memperingati kematian Husain. Bayangkan itu. Kalau di Yaman sana terang-terangan karena memang basisnya mereka di sana. Sehingga kata hari raya Idul Qadir, itu kata mereka hari terbunuhnya Husain itu mereka melepas pakaian laki-laki ini ya, sama anak-anak kecil itu benar-benar mereka itu menyabet-nyabetkan itu. Pisau yang dirantai itu sampai berdarah-darah itu. Kemudian kepala anak kecil bayi-bayi itu di apa ada yang disilat atau apa, intinya bila keluar darahnya menangis mereka. Bayangkan itu, menyiksa diri mereka sendiri. Gunung-gunung itu anak saya menyaksikan ya, maksudnya gunung-gunung itu menyaksikan kabar dari orang setempat yang ada di Sa'dah di Damat waktu itu, gunung-gunung tembakin. Kenapa? Itu Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Bayangkan gunung itu tembakin Muawiyah bin Abi Sufyan katanya. Bencinya luar biasa. Karena apa? Kenapa kira-kira? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan ini kan di akhir jabatan Ali bin Abi Thalib, namanya khilafatun nubuwah berapa tahun? 30 tahun kan? Di akhir jabatannya itu seharusnya Hasan putranya itu kan yang melanjutkan. Tapi Hasan ini ingin meredam biar nggak terjadi perselisihan, perpecahan, akhirnya Hasan tanazul. Diserahkanlah kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, mereka nuduh ini pembegal kekuasaannya. Seharusnya bapaknya itu apa? Menyerahkan kepada Hasan melanjutkan, malah kenapa diserahkan kepada Muawiyah bin Sufyan. Nah, Hasan pun nggak selamat dikritikan, jaban penakut katanya. Seharusnya dia bela bapaknya, kenapa diserahkan kepada Muawiyah? Itu versi mereka seperti itu. Kisahnya yang panjang lebar. Karena pernah terjadi bentrok antara apa? Kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan dengan kubunya Ali bin Abi Thalib, namanya perang apa? Perang Siffin. Itulah. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah yang sisanya pada pertemuan yang akan datang ya, karena panjang ya. Yang jelas keutamaan-keutamaannya banyak sekali. Kita baru dapat sampai Utsman untuk yang Ali insyaallah, dan juga keutamaan yang lain pada pertemuan yang akan datang. Sedikit tidak masalah, tapi banyak yang jelas sudah kita ketahui beberapa faedah yang penting. Jika ada iskal bisa tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.